Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk materi 2, Ibu akan membahas ya tentang sumber-sumber hukum syara. Sebelumnya, mungkin antum sudah tahu ya apa itu hukum syara gitu ya. Yang namanya manusia gitu ya, ketika melakukan suatu perbuatan itu tidak terlepas dari yang namanya hukum syara. Artinya dalam setiap perbuatan manusia itu ada hukumnya. Ada yang memang berupa perintah dan berupa larangan. Artinya ketika antum di sini melakukan suatu perbuatan, itu harus tahu dulu ini tuh perintah atau berupa larangan atau suatu hal yang mubah-mubah saja gitu ya. Nah, kita pahami kan bahwa perintah Allah itu berupa yang kewajiban dan kesunahan. Sedangkan larangan itu lebih berbentuk kepada kemakruhan dan keharaman. Sekalipun gitu ya, yang namanya kemakruhan itu tidak dosa gitu ya, hanya dibenci oleh Allah. Tapi lebih baik ditinggalkan. Sedangkan gitu ya, yang tengah-tengah antara perintah dan larangan itu adalah hukum yang mubah. Nah, tahu dari mana kita bahwa setiap perbuatan manusia itu ada hukum syaranya? Karena ada sumber-sumber hukum Islam. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ketika kita tahu gitu ya bahwa setiap perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, artinya ketika kita mau melakukan suatu perbuatan itu harus tahu dulu hukumnya. Nah, di mana kita tahu hukumnya, berarti kita harus tahu sumber hukum syara, karena kita tahunya itu dari sumber hukum syara. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sumber hukum syara, maka kita harus tahu dulu kriteria dari sumber hukum syara itu. Karena hukum syara adalah gitu ya, termasuk masalah usul atau pokok dalam agama. Di mana manusia itu gitu ya, apalagi kita orang Islam, itu harus tahu apa saja sih sumber hukum Islam. Nah, itu pokok dasarnya gitu ya. Kita mengetahui ini suatu hal yang wajib, yang sunnah, yang mubah, makruh ataupun haram ya dari sumber hukum syara ini gitu ya. Karenanya gitu ya, kriteria penetapan sumber hukum syara ini haruslah bersifat pasti. Bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim gitu ya, apa yang kita gitu ya harus ikuti itu haruslah kita pahami terlebih dahulu ilmunya, seperti di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu malaisa laka bihi ilm. Jadi apa dikatakannya di situ? Dan tidaklah gitu ya, kita itu tidak boleh mengikuti malaisa apa-apa yang kita tidak tahu. Laka bihi ilm, dengan ilmunya. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena sesungguhnya inna sam'a gitu ya, sesungguhnya pendengaran wal basoro gitu ya, penglihatan kita wal fuada gitu dan hati nurani kita gitu ya, kullun semuanya ulaika kana anhu mas'ulan. Jadi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di sini gitu ya, kita harus paham bahwa sumber hukum syara itu dengan kriteria yang tadi disebutkan itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah hadis, atau suka orang itu menyebutnya dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis gitu ya. Yang ketiga yaitu ijma. Lebih lengkapnya adalah ijma sahabat. Nah, yang keempat adalah kias. Nah, setelah ini Ibu akan jelaskan masing-masing dari arti Al-Quran itu apa, hadis itu apa, ijma itu apa, dan kias itu apa. Sumber hukum syara gitu ya, atau sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini gitu ya, dalil atau kehujahannya itu di dalam surat Al-Isra ayat 88 dan Al-Baqarah ayat 23. Di situ dikatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian gitu ya meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad gitu, di situ dikatakan fa'tu bisuratim mim misli, maka datangkanlah satu surat gitu ya
atau dikatakan di situ adalah maka buatlah satu surah yang semisal dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an gitu kan. Fad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shodiqin gitu ya. Dan jika gitu ya kalian tidak mampu, di situ dikatakan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang benar-benar orang yang benar gitu. Jika kamu tuh orang-orang yang benar, maka buatlah karya yang serupa dengan Al-Qur'an gitu ya. Tapi ternyata tidak ada yang mampu membuat satu surat yang serupa dengan Al-Qur'an, dan itu dibuktikan dulu ketika Rasulullah membawa Al-Qur'an pertama kali itu gitu ya di Mekah gitu kan. Ditantang orang-orang Arab pada saat itu untuk membuat karya yang serupa dengan Al-Qur'an, tapi ternyata memang tidak ada yang bisa gitu ya, karena gaya bahasa Al-Qur'an itu berbeda dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Maka gitu ya, mereka sebenarnya mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan buatan manusia orang Arab dan juga bukan buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gaya bahasa Nabi Muhammad pun gitu ya di dalam hadis itu berbeda dengan Al-Qur'an. Apalagi non Arab gitu ya, mereka tidak memahami tentang uh, bahasa Arab. Maka bagaimana mungkin mereka bisa membuat karya yang serupa dengan Al-Qur'an? Maka secara naluriah gitu ya, secara akalnya manusia sebenarnya mereka nggak bisa nolak itu. Tapi secara hawa nafsu, akhirnya banyak mereka tidak mau menerima Islam. Tapi kalau hati yang ikhlas pada saat itu banyak yang mereka itu akhirnya masuk Islam gitu ya. Dan di sini gitu ya, selain Al-Quran itu menantang gitu kan orang-orang untuk membuat karya yang serupa dengan Al-Quran di dalam surat Al-Isra gitu ya ayat 88, itu juga dikatakan bahwasannya sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat hal yang serupa dengannya sekalipun mereka gitu ya, manusia dan jin itu saling membantu satu sama lain. Jadi di kalangan manusia aja nggak bisa gitu ya. Terus Al-Quran menantang, kalau memang nggak mampu, coba silakan gitu, ajak selain Allah gitu ya. Artinya mau dari kalangan jin itu silakan. Tapi benar-benar sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat karya yang serupa dengan Al-Quran. Maka yakinlah bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum syara. Sumber hukum syara yang kedua itu adalah hadis ya, atau ada juga yang suka mengatakan as-sunnah. Apa itu? Perkataan, perbuatan, dan takrir. Takrir itu adalah ketetapan, persetujuan, dan diamnya Rasulullah SAW. Di mana hadis ini gitu ya, hujah atau dalilnya merupakan wahyu dari Allah SWT. Itu di dalam surat An-Najm ya, ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di situ dikatakan, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya gitu ya, bahwasannya Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu adalah sebagai utusan Allah, yaitu sebagai nabi gitu ya, maka apapun dikatakan Rasulullah yang diperbuat dan takrirnya Rasulullah itu adalah sebagai contoh kepada kita untuk kita jadikan sebagai sumber hukum syara. Sedangkan ijma adalah kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syara. Dan ijma itu kan kesepakatan ya, yang diterima itu adalah hanya ijma sahabat. Karena sahabat itu ada pada masa Rasulullah, di mana mereka memahami gitu bahwasannya Rasulullah ketika perkataannya, diamnya gitu ya, bahkan perbuatan Rasulullah itu mereka memahami itu dan mengetahui. Tetapi gitu ya, tidak ditulis di dalam hadis gitu ya, maka ini menjadi ijma sahabat. Nah, kehujahannya gitu ya, ijma sahabat ini pun berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Contohnya pengumpulan Al-Quran gitu ya. Nah, tidak ada misalkan Rasulullah gitu ya, pada zaman Rasulullah itu Al-Quran itu dikumpulkan. Karena ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu dihafal oleh para sahabat gitu kan. Tapi ternyata gitu ya, ketika Rasulullah sudah meninggal gitu kan, para sahabat itu melihat gitu ya, terutama di masa Umar gitu ya,
dan Utsman gitu melihat bahwa para penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal. Nah, bagaimana apakah nanti memang akan dipahami gitu oleh orang Islam selanjutnya gitu ya? Maka khawatir gitu ya bahwa nanti banyak para penghafal yang meninggal gitu kan, setelah itu banyak yang akhirnya ada yang kurang gitu kan ya, maka di sini mulailah pengumpulan Al-Quran berupa mushaf. Nah, ini berdasarkan ijma sahabat, maka ijma sahabat itu menjadi dalil bahwasannya sebagai sumber hukum syara. Nah, bagaimana dengan ijma yang lain atau kesepakatan yang lain, itu tidak bisa kita jadikan sebagai sumber hukum syara. Hanya sahabat, karena sahabat hidup di masa Rasulullah. Sumber hukum yang keempat itu adalah kias. Apa itu kias? Berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan suatu kejadian gitu ya, yang sudah ada nas atau hukumnya karena adanya kesamaan ilat atau sebab hukumnya. Apa hujahnya? Hujahnya itu dasar pengambilan si ilatnya atau sebabnya adalah dalil-dalil syara, yakni berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Contohnya, di sini dikatakan bahwasannya larangan jual beli pada sholat Jumat. Padahal kan di ayat lain dikatakan ya wa ahallallahu bai'a wa haramu riba. Dikatakan bahwa jual beli itu adalah halal. Boleh, tapi gitu kan dihususkan larangan jual beli itu pada saat jual beli. Jadi kita itu nggak boleh jual beli pada sholat Jumat gitu ya dengan laki-laki. Kenapa? Karena harusnya mereka sholat Jumat gitu ya. Nah, di sini gitu ya kalau kita lihat gitu ya banyak kan orang-orang melaksanakan jual beli pada sholat Jumat, padahal dia laki-laki yang harusnya sholat Jumat. Nah, itu menjadi haram gitu kan, walaupun awalnya itu halal jual beli itu gitu. Tapi kalau sholat Jumatnya sudah selesai ya menjadi halal gitu jual belinya gitu ya. Nah, di sini dikatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, dalil ini tuh adalah khusus untuk gitu ya, kita itu tidak boleh jual beli pada sholat Jumat gitu. Nah, itu tuh berupa kias gitu ya. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, karena kias itu artinya menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya gitu ya, maka gitu ya di sini kita pahami harus ada yang namanya syarat-syarat untuk mengkiaskan. Nggak sembarang orang itu bisa mengkiaskan karena yang namanya bisa mengkiaskan itu haruslah seorang mujtahid. Artinya dia dapat menggali hukum berdasarkan tadi Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Nah, banyak syarat-syarat gitu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid itu gitu ya. Tidak sembarangan orang tadi Ibu bilang gitu ya. Nah, dia nanti misalkan harus pintar tafsir Qur'annya, tafsir hadisnya gitu ya. Terus usul fikihnya, bahasa Arabnya, nahunya, sorofnya gitu ya, dan ilmu alat lainnya gitu ya. Maka yang namanya kias itu bisa kita dapati sebagai sumber hukum syara gitu ya. Kenapa? Karena kita berada di dunia ini gitu ya, semakin banyak masalah yang berkembang. Di zaman Rasulullah dan para sahabat mungkin permasalahan satu tidak ada, tapi ternyata di masa sekarang itu ada. Seperti dulu di zaman Rasulullah itu hanya ada keharaman misalkan bagaimana gitu ya membunuh itu hukumnya adalah haram gitu kan, itu udah jelas gitu ya. Tapi di zaman sekarang itu tidak membunuh itu sama juga haram, tapi ada yang lebih mengenaskan gitu ya, membunuh bayi yang belum lahir atau yang disebut dengan aborsi gitu ya. Nah, itu bagaimana menghukuminya gitu kan, dari zaman Rasulullah kan nggak ada yang seperti itu. Nah, adanya zaman sekarang. Nah, itu harus dikiaskan bagaimana pengambilan hukumnya. Karena yang namanya melakukan aborsi itu nanti tetap hukumnya adalah haram, masuknya adalah membunuh jiwa gitu kan. Nah, bagaimana juga gitu kita menghukumi yang namanya minum khamr itu dulu suatu keharaman. Nah, kalau sekarang kan nggak hanya minum khamr, tapi lihatlah banyak narkoba, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan harus dihukumi gitu ya, dan itulah yang disebut dengan kias tadi gitu ya. Dan
inilah yang menjadi sumber hukum syara yang keempat. Nah, sampai sini insya Allah ya cukup dipahami. Jadi kita harus tahu bahwa sumber hukum syara itu ada empat, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Kenapa kita harus tahu empat sumber hukum syara ini? Karena dari sumber hukum syara ini kita tahu hukum perbuatan manusia. Jadi gitu ya, ketika antum melakukan suatu perbuatan, antum harus tahu dulu sumber hukum syaranya. Antum mau sholat, wah apa ya hukumnya? Oh ternyata hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena terdapat di Al-Quran gitu ya. Terus kita mau mencuri misalkan, atau kita mau nyontek, kita harus tahu dulu hukumnya, apa hukumnya? Oh ternyata haram, maka janganlah kita mencontek gitu kan ya. Terus misalkan kita mau nonton TV, apa nih hukumnya? Oh ternyata tidak ada dalil yang mengharamkan atau dalil yang mengharuskan, maka hukumnya adalah sunnah kayak gitu. Jadi disinilah sumber hukum syara itu gitu ya, ya harus dipahami oleh kita. Nah, kalau kita belum tahu ilmu tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas gitu ya terhadap suatu perbuatan kita, maka janganlah melakukannya dulu gitu. Karena yang namanya perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, dan itu kita tahunya dari sumber hukum syara. Nah, sampai sini ya pembahasan untuk materi 2. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan, kita akan bahas secara detail apa itu Al-Quran gitu ya, fungsi dari Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan isi dari Al-Quran. Juga apa fungsi dari hadis. Nah, sedangkan ijma dan qiyas nanti akan lebih digali gitu ya pembahasannya di masalah fikih. Sampai sini pembahasannya Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.